Halo, kenapa Mbak? Halo? Halo? Suaramu nggak ada Mbak? Suaramu putus-putus sayang. Oke, jadi kalau kalian telepon saya suaranya putus-putus, kasihan yang lain yang mendengarkan. Oke, dan satu lagi saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih pada salah satu mbaknya yang kemarin visanya turun. Dan kalian tahu kan kalau tempatnya Koko, saya suruh kalian naruh jaminan 3.000, kalau udah nyampe sini dikembalikan semua uangnya, pasti sudah tahu ya. Ini ada salah satu mbaknya yang cari majikan tempat saya, dia 2 kali di interminate. Ternyata dalam hatinya dia sudah ujar, dalam hatinya ujar, kalau sampai saya bisa kembali lagi ke Hong Kong, maka saya akan donasikan uang 1.500 untuk kepentingan orang lain. Dan nazar dia 2 kali di interminate, tahu sendiri kan kalau 2 kali di interminate itu peluangnya untuk kembali ke Hong Kong itu sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali, setipis tisu ya. Jadi dia sudah pulang Indonesia, balik lagi ke sini Mbak. Jadi dia bisa balik lagi ke sini. Hari ini dijemput majikan dan dia menitipkan uang sumbangan sebesar 1.500 untuk donasi. Saya kurang tahu donasi buat apa, tapi dia bilang untuk teman-teman yang membutuhkan. Ini kaget saya. Benar-benar kaget. Tahu sendiri Koko Thomas tidak menerima sumbangan ya. Koko Thomas tidak menerima titipan. Koko Thomas tidak menerima apapun. Karena itu ya. Jadi sekali lagi kaget ya. Sekali lagi kaget banget saat tahu bahwa anak ini nitipin uang 1.500 buat teman-teman yang membutuhkan. 1.500 sekelas 3 juta Mbak. Karena dia punya nazar. Karena di interminate 2 kali dan dia bukan anak saya. Sama Koko Thomas diterima, tinggal di boarding house. Biasanya kalau belum dapat majikan kan nggak boleh tinggal di boarding house. Dan dia bisa tinggal di boarding house. Dan dia punya nazar. Nggak ada yang tahu nazarnya dia loh. Saya kan sakit nih 3 hari ini, saya nggak aktif di kantor. Jadi tiba-tiba dia nitip uang ke Koko Thomas. Bener nggak? Koko Thomas nggak mau nerima. Nah, ini loh Mbak, nazar yang tidak diketahui. Dan nggak boleh ini nggak disampaikan. Kalau sampai kamu nggak menyampaikan, ini akan menjadi malapetaka bagi dirimu karena kamu nazar itu nggak ada yang tahu. Jadi aku kaget banget, saya secara pribadi kaget banget. Dan sekalian tahu kan akhir-akhir ini banyak yang meninggal dunia, banyak yang sakit. Jadi dia bilang, Miss Yuni tolong sumbangkan pada teman-teman yang membutuhkan. Jadi apakah Miss Yuni juga menyumbangkan pada yatim piatu? Karena yatim piatu sudah banyak orang yang memprioritaskan ya. Sementara untuk para pekerja migran TKW, setahu saya itu masih belum menjadi prioritas. Bagi yang sakit meninggal dunia itu tidak ada yang memprioritaskan para pekerja migran untuk saat ini. Menurut pendapat saya ya. Kalau ada ya udah nggak apa-apa. Tapi menurut pendapat saya, karena itu saya ada yang nitipin uang, saya lebih memprioritaskan buat teman-teman yang membutuhkan. Jadi banyak sekali teman-teman yang membutuhkan dan kemarin juga saya mendapatkan sumbangan baju-baju dari toko Indonesia yang dimana sudah nggak laku dijual, masih baru dikasihkan ke saya. Jadi saya itu ada salah satu toko Indonesia yang jualan baju, bajunya nggak laku, itu dikasihkan ke saya untuk disumbangkan pada teman-teman yang membutuhkan. Ini ternyata ruang lingkupnya semakin besar ya Mbak ya. Dan kemarin waktu sidangnya Neneng itu ada dua orang permanen resident mendampingi Neneng. 2 permanen resident mendampingi Neneng dan mereka punya cerita-cerita yang sangat tragis juga sebelum mereka menjadi permanen resident. Dan salah satu anak overstay tapi sudah paperan, dia juga ada di situ. Jadi saya itu tidak pernah membenci orang-orang overstay Mbak, nggak ada hubungan dengan saya kalau kalian tidak menipu orang lain. Jadi ini adalah kebaikan yang kalian tanam. Saya selalu mengajarkan pada anak saya Thomas. Saya selalu mengajarkan Thomas, hari ini adalah waktunya kamu menanam kebaikan. Menanam kebaikan bukan berarti semuanya bisa tumbuh nak.
Ya ada yang akan menyakitimu, ada yang busuk, ada yang besar diambil orang. Itu sudah wajar. Saya mengajarkan pada anak saya untuk menanam mangga. Jangan nanam pisang, Le. Karena pisang berbuah sekali ditebang habis. Tidak berbuah lagi. Tapi tanamlah mangga. Tanamlah rambutan. Kenapa, Mami? Karena mangga itu sangat sulit untuk tumbuh. Tapi saat dia tumbuh, dia bisa berbuah setiap tahunnya. Setiap tahunnya bisa tumbuh. Dan mangga akarnya bisa memproduksi air. Jadi air yang ada di sekitar mangga itu sangat murni sekali. Karena itu saya selalu bilang sama anak saya, menanamlah mangga. Buahnya itu tidak akan pernah berhenti. Dan kamu nikmati setiap saat, setiap waktu. Menanam mangga tidak semuanya bisa tumbuh. Dan hari ini saya ingin anak-anak saya, kalian semua yang mendengarkan, tanamlah mangga. Jangan nanam pisang. Sekali nanam ditebas selesai. Sekali nanam habis. Apakah pisang juga, apakah kates juga nggak bagus, Miss? Bagus. Tapi kan akarnya itu tidak bisa menancap dan menghasilkan air yang banyak. Benar nggak? Jadi hari-hari ini saya selalu memberitahu pada anak saya, kedua anak saya, jadilah mangga. Agar kalian bisa bermanfaat. Pertama, bisa merindangi sekitarmu. Kedua, bisa menyerap air. Ketiga, buahnya bisa dimakan. Ya, tanam ubi tumbuhnya gampang, tapi habisnya juga gampang. Bener nggak? Jadi hari-hari ini tuh kita itu selalu melakukan sesuatu yang instan. Kita pinginnya investasi dapat uang. Kita nggak mikir investasi itu nggak semudah itu. Jadi kalian tuh berpikir bahwa ya udah nanam ubi aja. Ubi ditandur langsung berbuah. Nggak kayak gitu, Mbak. Kita tidak bisa menikmati dalam jangka waktu yang lama. Benar nggak sih? Ubi cepet kok. Ubi cepet banget. Tapi ya itu, resikonya ya cepet habis juga. Mangga dan ubi untuk proses pembuahannya lebih cepat ubi, Mbak. Tapi mangga punya sesuatu yang lebih lama. Jadi buat teman-teman nih, akhir-akhir ini banyak sekali orang mengira bahwa ngapain sih berbuat baik? Enggak loh, berbuat baik itu buat kita kok, baliknya ke kita kok. Baiknya itu ke kita. Saya suka banget lihat podcastnya Dr. Tirta ya. Dr. Tirta itu di zamannya COVID itu kan vokal banget ya. Wah, jancuk lah, ngomong jembut lah, apa itu vokal banget. Tapi saya suka gaya beliau. Arogan banget. Pertama-tama saya nggak begitu suka karena kearogannya. Tapi setelah saya mendalami ilmu yang dia bagikan, itu saya suka banget dengan Dr. Tirta. Kalian bisa lihat. Dan penampilan Dr. Tirta hari ini itu beda banget dengan zaman-zaman kemarin, zaman-zaman dahulu. Ternyata dia bilang bahwa dia itu terlalu ego. Dia itu suka banget marah karena dia merasa bahwa aku adalah orang hebat, aku adalah dokter ini, dokter itu, aku bisa segalanya. Tapi ternyata dia memiliki fase di mana dia bisa merendahkan egonya. Nah, buat teman-teman yang saat ini bekerja di luar negeri, yang egonya sangat tinggi, merasa paling pinter, merasa paling bagus, merasa paling baik. Yuk, lihat dari orang-orang sukses itu. Karena kalau kita mempertahankan ego kita nggak akan jadi apa-apa. Benar nggak sih? Jadi kalau kita terlalu ego, kita nggak bisa jadi apa-apa dan menjadi siapa-siapa. Karena itulah hidup ini adalah sebuah perjuangan, Mbak. Nggak mudah. Iya, Dokter Tita sekarang sudah lemah lembut, tidak teriak-teriak kayak katanya udah tua. Bukan udah tua, Mbak, karena dia pernah di fase ditolong orang yang tidak pernah kenal beliau. Jadi dia itu pernah goes dari Jogja ke Jakarta, ditolong oleh orang, ditemani oleh orang yang tidak pernah kenal dia. Jadi selama ini dia merasa orang terkenal, orang hebat, tapi ternyata di perjalanan, ya seperti saya. Dulu saya suka teriak-teriak, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tapi setelah kaki saya dipatahkan, saya divonis punya penyakit itu sudah mulai lemah. Ego saya itu sudah mulai nurun. Maka dari itu buat teman-teman yang saat ini emosinya meninggi, emosinya yang nggak jelas, diturunkan, Mbak, sebelum ditegur sama Tuhan. Karena ditegur sama Tuhan lewat perantara orang lain itu masih mending. Tapi kalau kalian melihat ditegur sama Tuhan dengan dipatahkan kaki, dengan kecelakaan itu, wah sedih banget, Mbak. Benar nggak?
Iya, dan dikasih uang pun nggak mau, betul. Jadi kita itu harus berubah, Mbak. Jangan terlalu egois, jangan terlalu emosi. Nggak ada gunanya juga. Kalaupun kamu pinter, ini menurut Dokter Tirta ya. Kalaupun kamu pinter dalam segala hal, tapi kamu ngamuan, kamu menghina, mencerca, ilmumu itu tidak bermanfaat. Ilmumu itu tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi, kadang-kadang ya ada yang bilang, lihat YouTube-nya dia enak dong, dia dapat uang. Salah. Harusnya kalian yang berterima kasih karena dia memberikan informasi itu, kalian nggak perlu bayar. Kalian cuma bayar kuota. Kenapa kalian yang repot? Kayak saya nih mau ngelihat Dokter Tirta, saya dapat kuotanya, bayar dia. Nggak ada masalah, kan saya dapat ilmunya. Bener nggak sih? Jadi jangan takut lihat YouTube orang lain. Kalau itu ilmu, kenapa takut? Takut orang lain kaya. Terus kamu lihat film, itu sama aja sayang. Bener nggak? Jadi menurut pendapat saya adalah akhir-akhir ini banyak orang yang didokrik. Jangan lihat YouTube orang lain karena dia akan dapat cuan, tapi kamu digoblokin sayang. Bener nggak? Jadi sekali lagi saya selalu bilang, jangan takut lihat YouTube orang lain. Harusnya kalian lihat YouTube orang lain itu bersyukur karena nggak perlu bayar. Zaman dahulu untuk belajar itu bayar. Sekarang semuanya serba gratis. Kamu beli kuota saja 1 bulan 50. Kok awakmu perhitungan pingin dapat ilmu, giliran dihapusi wong, giliran punya masalah bingung. Bener nggak sih? Ilmu itu sekarang gratis, tergantung dari kamu mau cari ilmu yang mana. Bener nggak? Jadi kalian mau kerja yang mana, seperti apa, kebutuhan apa, itu semuanya ada di YouTube. Dan itu gratis. Kalau kalian takut, saya sendiri mendengarkan Dokter Anwar Zaid, Ustadz Anwar Zaid, Dokter Faiz, itu guru psikologi itu, Bante Utomo, Habib Jafar, itu semuanya ilmu. Di waktu-waktu selang adalah mempelajari ilmu orang lain, sambil kerja, sambil ngibadah. Bener nggak? Jadi buat teman-teman, jangan takut dengan melihat YouTube dan konten orang lain. Ojo sing didelok, sing nggak jelas. Bener nggak? Itulah gunanya konten-konten tersebut. Konten-konten yang bermanfaat. Ya betul, penyakit hati itu sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Ya udah, nggak apa-apa, yang kita kan tidak berbicara dengan orang yang sakit hati, kita berbicara dengan orang yang nggak tahu. Kalau nggak tahu kan boleh dong kita berbicara satu sama lain. Jadi apa sih kita gunanya YouTube itu? Dicari manfaatnya. Kalau yang jelek ya dibuang. Ada harga yang harus dibayar, Miss. Halo, assalamualaikum. Kenapa sayang? Oh, aku mau tanya, kalau nikah sama orang sini lu minta data asli apa yang fotokopian? Maksudnya minta data asli atau fotokopian?